Mereka yang melakukan pembalasan dendam dengan dalih kemarahan yang benar, melakukan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan bagi tujuan Kristus, karena mereka mengeraskan hati banyak orang yang sebenarnya bisa dimenangkan kepada kebenaran. Selamat datang di Jalan 66, program pendalaman Alkitab yang membahas pasal demi pasal dalam Alkitab secara mendalam. Saya Wati Priambodo, tuan rumah Anda, mengundang Anda untuk bergabung dengan kami dalam pelajaran lain sambil mempelajari Alkitab pasal demi pasal. Petualangan kita kali ini adalah pasal yang ke-34 pada kitab Kejadian. Apakah Alkitab memberi kita hak untuk membela kehormatan keluarga kita ketika kita dicemarkan nama baiknya? Apakah Alkitab benar-benar mengizinkan kita untuk membela diri kita diserang? Kita akan menjawab pertanyaan ini sambil merenungkan apa yang dilakukan orang-orang Sikem terhadap Dina, putri Yakub, dan masih bersama dengan Pak Yohanes yang akan memandu pemikiran kita tentang balas dendam. Puji Tuhan ya, kita masih bersama-sama dalam kita belajar Alkitab di program Jalan 66. Saudara, kita melihat kisah kehidupan Yakub dan keluarganya. Esau, saudara Yakub, mengancam akan membunuhnya karena telah menipunya dengan cara mengambil hak kesulungannya. Kemudian orang tuanya mengirim ke Mesopotamia untuk menghindari murka Esau dan mencari istri di antara orang-orang Nahor. Di antaranya paman Laban yang memberikan Yakub kedua putrinya sebagai istri dengan imbalan, masih ada ingat? Ya, 14 tahun bekerja di ladang. Itu bukan waktu yang singkat, saudara. Sehingga dari mereka lahir 12 putra dan 1 putri. Seiring berjalannya waktu, Yakub merasakan panggilan Allah untuk membawa keluarganya kembali kepada saudara-saudaranya di wilayah barat, yaitu di tanah Kanaan. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Esau, saudaranya yang terasa canggung namun mesra. Dan kini Yakub melanjutkan perjalanannya, tiba di kota Sikem, tempat ia membeli sebidang tanah dan mendirikan kemah di luar gerbang. Mari kita baca bersama-sama, saudara. Silakan buka Alkitab, lihat di Kejadian 34, atau mungkin ada yang harus buat kopi, ya silakan ngopi, ada camilannya, ada snack begitu ya, biar kita menikmati belajar ini dengan tenang begitu ya, dengan santai. Kejadian pasal 34, saya akan baca mulai ayat yang pertama. Pada suatu kali, pergilah Dina, anak perempuan Lia yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor ayahnya, ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku. Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina, tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Lalu Hemor ayah Sikem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Saudara lihat ya, Hemor ingin meredakan masalah ini dan menawarkan kesepakatan yang akan memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Ayat yang ke-7. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang, dan sesudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel
dengan memperkosa anak perempuan Yakub. Sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Sangat marah, perhatikan saudara. Tidak benar-benar menggambarkan kemarahan yang mereka rasakan dalam hati, tetapi untuk saat ini mereka menahan diri dan tidak melakukan tindakan gegabah, saudara. Berbicaralah Hemor kepada mereka itu, hati Sikam anakku mengingini anakmu. Kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya. Dan biarlah kita ambil-mengambil. Berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami, dan ambillah gadis-gadis kami. Tinggallah pada kami. Negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini. Jalanilah negeri ini dengan bebas, dan menetaplah di sini. Lalu Sikam berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, biarlah kiranya aku mendapat kasihmu. Aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar seberapa banyak pun, aku akan memberi apa yang kamu minta. Tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku. Dan saya yakin ya, Anda setuju bahwa promosi, ya ini penjualan yang dilakukan Sikem, ini sama sekali tidak disertai permintaan maaf atau pengakuan bersalah atas apa yang telah dilakukannya. Ini seperti macam, guys tak bayar berapa harganya, jadi nggak minta maaf saudara. Ya ini yang terjadi. Ayat 13, lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat. Karena Sikem telah mencemari Dina adik mereka itu. Berkatalah mereka kepada kedua orang itu, kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat. Sebab hal itu aib bagi kami. Hanya dengan syarat itu kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama dengan kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu, maka kami akan tinggal padamu dan kita akan menjadi satu bangsa. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak bersunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu lalu pergi. Lalu Hemor dan Sikem, anak Hemor menyetujui usul mereka, dan orang muda itu tidak bertangguh melakukannya, sebab ia suka kepada anak Yakub. Lagi pula ia seorang Sikem yang paling dihormati di antara seluruh kaum keluarganya. Lalu pergilah Hemor dan Sikem, anaknya itu ke pintu gerbang kota mereka, dan mereka berbicara kepada penduduk kota itu, orang-orang itu mau hidup damai dengan kita. Biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalaninya dengan bebas. Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi istri kita dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita kepada mereka. Namun hanya dengan syarat ini orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita. Sehingga kita menjadi satu bangsa. Itu setiap laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka bersunat. Ternak mereka, harta benda mereka, dan segala hewan mereka, bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka sehingga mereka tetap tinggal pada kita. Maka usul Hemor dan Sikem anaknya itu didengarkan oleh semua orang yang datang berkumpul di pintu gerbang itu. Lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. Bagi orang dewasa, sunatlah bukan hal yang mudah ya, karena pasti merasakan sakit yang luar biasa dan bisa juga ada risiko infeksi. Namun orang-orang Sikem menganggap rasa sakit dan risiko tersebut sepadan menantikan masa depan yang lebih sejahtera bagi semua yang terlibat. Kira-kira seperti itu. Ayat 25, pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut, serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang. Dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota itu karena adik mereka telah dicemari. Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya dan segala yang di dalam
dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijarah mereka, juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. Ini adalah balas dendam berskala besar, saudara. Karena mereka tidak hanya membunuh Sikem ya, tetapi juga banyak orang lainnya dan menjarah kota itu. Mereka mungkin menyesal karena telah menimbulkan kekacauan pada orang yang gak ada hubungannya dengan kejahatan itu. Tetapi sudah terlambat untuk kembali dan membatalkan apa yang telah dilakukan. Itu salah satu masalah dalam hal balas dendam. Kita gak bisa kembali dan mengulang semuanya. Di ayat 30, Yakub berkata kepada Simon dan Lewi. Ini anak-anak yang tampaknya menjadi dalang penyerangan itu. Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah, dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku. Tetapi jawab mereka, mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal? Anda sedang mendengarkan Jalan 66, program pendalaman Alkitab yang membahas pasal demi pasal secara mendalam. Saat ini, kita sedang membahas Kejadian pasal yang ke-34 dalam tema pembahasan dendam yang mengerikan dan berlebihan yang dilakukan putra-putra Yakub di kota Sikem. Semua karena kesalahan satu orang. Saya Oti Priambodo, tuan rumah Anda, dan mari kita berdiskusi hari ini tentang benar atau salahnya membalas dendam. Nah, kalau dipikir-pikir, dan banyak orang mungkin sepakat, Dina mungkin tanpa disadari telah mengundang perhatian yang tidak diinginkan seperti ini ketika dia pergi sendirian untuk mencari beberapa wanita yang mungkin bisa menjadi temannya. Bukankah dia agak naif? Tidakkah dia sadar bahwa dia menempatkan diri dalam resiko melarikan diri sendirian di kota asing? Ya, inilah yang terkadang menjadi pembelaan ya ketika kasus pemerkosaan dibawa ke pengadilan. Korban memancing penyerangan dengan berpakaian minim atau hal lain yang digunakan jaksa penuntut untuk mengembalikan kesalahan kepada korban. Namun demi keadilan ya, kita harus memperingatkan orang-orang sekarang bahwa dunia di luar sana sangat buruk dan berbahaya, dan kita harus sangat berhati-hati kemana kita pergi dan apa yang kita lakukan. Karena kita dapat mengekspos diri kita kepada orang-orang yang jahat, yang berniat jahat tanpa menyadarinya. Ya, predator tampak baik dan ramah di luar, tetapi kemudian sifat asli mereka terungkap dan anak-anak pun terpikat olehnya. Dina hanya pergi jalan-jalan tanpa memikirkan hal buruk yang mungkin terjadi. Dan lihat ya, apa yang terjadi? Apakah ada motif lain? Apakah ia ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan bebas orang-orang Kanaan? Kita tidak tahu detailnya. Nah, mari kita perjelas. Ini bukan salah Dina. Sikem jelas bersalah karena menganiaya Dina. Tidak masalah apakah dia mencintai Dina atau tidak. Nggak masalah. Atau bagaimana dia berusaha mungkin memperbaiki keadaan dengan keluarga yang menawarkan untuk menikah. Itu seolah menambah penghinaan atas luka. Sikem jelas melakukan sesuatu yang pantas, mendapatkan semacam tanggapan yang adil dari keluarga Yakub. Tapi apa? Mengingat juga bahwa orang-orang Sikem sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atas hal ini. Pada kenyataannya, cara mereka mendekati Yakub hampir seperti berkata, "Lihat, kawan, beginilah cara segala sesuatu dilakukan di tempat ini. Jadi mainkan saja permainannya dan belajarlah untuk beradaptasi." Iya. Ingat ya, orang-orang Sikem, penduduk negeri itu memiliki ilah-ilah palsu yang berbeda yang mereka sembah. Dan gagasan tentang moralitas seksual yang berbeda dengan Yakub dan putra-putranya.
Pertanyaannya adalah, apa yang seharusnya dilakukan Yakub dan putra-putranya dalam kasus ini agar maksud mereka tersampaikan selain pembunuhan massal? Haruskah mereka hanya mengatakan kepada Hamor, "Bersikap seperti ini kepada salah satu putri kami sungguh menyinggung perasaan kami. Dan kami meminta Anda untuk meminta maaf dan membayar ganti rugi." Mungkin mereka bisa bertanya kepada Dina apa pilihannya. Saya tidak melihat apapun dalam teks yang menunjukkan bahwa Dina itu tidak menyetujui hubungan itu. Dia tidak lari sambil berteriak-teriak keluar rumah atau memohon kepada saudara laki-lakinya untuk membawanya pulang. Dia mungkin terlibat, sepertinya hanya anak laki-laki yang mempermasalahkannya. Nah, Pak Yohanes, kalaupun mereka hanya membalas dendam kepada putra Hamor, Sikem, dan bukan orang lain, itu tetap menimbulkan masalah yang sama, kan? Api tetap akan menyala dengan cara apapun. Ya, tidak ada pemenang sejati dalam kasus-kasus seperti ini ya Pak Otia. Dan inilah salah satu alasan mengapa Tuhan menyatakan yang jelas. Pembalasan adalah hakku. Aku akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Hal ini karena keadilan manusia pada titik terbaiknya tidak sempurna. Ketika kita mencoba membalas dendam, kita biasanya akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan, ya kan? Bahkan sistem peradilan di dunia kadang-kadang gagal juga untuk memberi keadilan yang semestinya. Ya, kita terlalu keras dalam menjatuhkan hukuman, atau kita tergoda untuk bersikap terlalu lunak ketika tindakan yang lebih keras diperlukan. Jadi hanya Tuhan yang dapat menegakkan keadilan yang tepat. Dan yakinlah ya, Dia akan melakukannya. Dia memiliki semua informasi tentang setiap kasus detail ya. Dia sangat lengkap. Dia tidak hanya tahu apa yang dilakukan kepada siapa, tetapi juga mengapa, dia tahu motifnya. Dia akan memastikan keadilan yang sempurna ditegakkan. Dia tahu semua motivasi yang mendorong kejahatan. Dia juga tahu keadaan-keadaan yang meringankan jika ada yang mungkin pantas mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Kita tidak memiliki akses ke semua informasi itu seperti yang dimiliki Tuhan. Dan Dia meminta kita untuk menahan diri dan tidak membalas dendam. Ya, serahkan saja kepada Tuhan karena Dia tahu bagaimana melakukannya dengan benar. Dan kalau kita pasti tidak sempurna. Karena di dalam diri kita tidak banyak informasi yang kita miliki, sehingga ketika kita membalas dendam pasti itu karena emosi, kemarahan belaka yang akhirnya juga itu menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Baiklah, tetapi semua orang sepakat bahwa itu merupakan pelanggaran terhadap keluarga Yakub. Dan kita semua sepakat bahwa reaksi keras anak-anak Yakub itu salah. Membunuh dan menjara seluruh kota hanya karena dosa satu orang. Namun, pasti ada alasan mengapa Tuhan memasukkan kejadian ini dalam kitab Kejadian. Adakah pelajaran yang Tuhan sedang tunjukkan kepada kita melalui kisah ini? Mungkin ini menunjukkan kepada kita bahwa ada alasan mengapa Tuhan bermaksud agar orang Ibrani merebut kembali tanah Kanaan, ya, dan melenyapkan suku-suku penghuninya karena mereka jahat sebenarnya. Kemudian ketika orang Ibrani keluar dari Mesir, mereka akan mendiami Kanaan dan mengusir penduduknya. Mereka akan diperintahkan untuk tidak bersekutu dengan atau menikah campur dengan suku-suku Kanaan. Hal lain yang akan kita pelajari dalam mempelajari kitab Kejadian dan kitab-kitab setelahnya adalah bahwa pelaksanaan rencana Allah dan pemenuhan janji-janjinya tidak terjadi di dunia yang dihuni orang-orang sempurna yang melakukan hal-hal yang sempurna. Orang-orang saleh tidak selalu bertindak saleh. Akan ada perang suku dan berbagai kegagalan yang rumit. Tetapi di tengah semua itu, kita harus ingat, Allah akan tetap melanjutkan rencana penebusannya. Apapun rintangan yang menghadangnya. Konon, hati Sikem tertarik pada Dina. Tapi apakah itu cinta sejati atau sekedar nafsu? Kasih memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang ya, jadi nggak bisa kita tafsirkan begitu. Ada cinta sensual duniawi yang oleh orang Yunani disebutkan eros. Ada kasih persaudaraan ya yang kita sebut filio.
Namun ada juga kasih yang tertinggi yang kita sebut agape, yaitu jenis kasih yang Allah miliki bagi kita. Kalau kita perhatikan pertama Korintus pasal 13, kasih itu, agape itu maksudnya, sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu definisi kasih yang jauh lebih mulia daripada yang ditunjukkan oleh Sikem kepada Dina. Jadi ini ditujukan kepada para remaja yang sedang mendengarkan siaran ini. Berhati-hatilah dengan perasaan-perasaan yang begitu kuat, yang penuh dengan gairah, karena bisa menipu, terutama jika itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat seksualitas. Hati-hati. Terutama versi cinta yang dipromosikan Hollywood dan gagasan cinta pada pandangan pertama. Mungkin itu berhasil di film-film, tapi di bumi ini kita harus berhati-hati dengan siapa kita berhubungan dan luangkan waktu untuk memahami tipe orang seperti apa yang kita hadapi. Ya, ini tepat sekali ya, dan saya sarankan dengarkan nasihat orang tuamu saat mencari hubungan atau pasangan, ya kan? Jika orang tuamu punya firasat buruk tentang orang yang kita sukai, ya itu sudah menjadi peringatan. Jadi kita sudah ada kok yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, ada orang tua kita yang mungkin akan memberikan nasihat kepada kita sehingga kita tetap berjalan di rel yang benar. Pak Yones, bagaimana kalau kita perluas pembahasan tentang balas dendam dan memperluasnya ke topik pembelaan diri? Kapan itu benar dan kapan itu diperbolehkan? Kita akan menemukan beragam pendapat ya. Jika kita berbicara tentang orang Kristen yang mengenal Kristus, kita tahu Yesus berkata untuk mengasihi dan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Dan Tuhan adalah pembela kita, dan kita harus berusaha hidup damai dengan semua orang, ya kan? Tetapi bagaimana jika seseorang membobol rumah kita dan mengancam keluarga kita? Dalam hukum Musa, jika seseorang mencuri dan kedapatan tangkap begitu, itu dipukul hingga mati. Pemilik rumah nggak bersalah itu pada zaman hukum Musa. Saya tidak punya jawaban sebenarnya. Pendapatnya beragam, mulai dari yang ekstrim, menggunakan kekuatan, mematikan, baru kemudian bertanya, dipukul dulu, tanya kemudian. Hingga hal-hal lainnya yang nggak pernah kita tahu. Ketika orang melawan orang jahat, dia akan lakukan apa saja. Jadi saya nggak bisa memberitahu apa yang harus kita lakukan. Mintalah nasihat Tuhan tentang hal ini. Untuk kekuatan yang tidak mematikan. Anda bisa membuat tongkat atau mungkin belajar muay thai gitu ya, tinju. Itu untuk jaga-jaga diri begitu ya. Karena bagaimanapun ya kita juga harus membela diri kita, tetapi kita tidak dalam kondisi yang kita akan menganiaya orang. Dan sepertinya ya kalau kita dirampok, kemudian dipukuli, ini kan hal yang sulit kita hadapi di tengah-tengah hidup ini. Kita yang sehat secara fisik mungkin akan bersedia membantu melindungi orang lain. Tetapi ya kita tahu ini kan program kita ini kan bukan program bela diri ya. Bagaimana cara bela diri? Tidak ada, tapi kita lah masing-masing diberikan hikmat bagaimana menjaga diri kita, bagaimana kita berlaku, bertindak ketika kita berada dalam situasi-situasi yang sulit yang mungkin orang lain tidak paham. Kita sudah membahas sikap Sikem, tapi sekarang mari kita bahas putra-putra Yakub, Simeon dan Lewi. Jadi yang saya lihat di sini adalah mereka merasa kehormatan keluarga dipertaruhkan. Kalau ada yang mengganggu adik saya berhak untuk membunuhnya. Ya, mereka tidak berhenti hanya membunuh Sikem ya. Mereka mengamuk dengan brutal dan mengambil keuntungan yang tidak adil daripada pria yang saat itu kan sedang disunat ya. Kita tidak memiliki wewenang dari Alkitab untuk sekadar menjadi wakil Tuhan, menciptakan kekacauan, ya, mengamuk dengan kematian dan penjarahan. Apa yang dilakukan oleh Simon dan Lewi jelas tidak benar, salah. Mengapa?
Karena putra-putra Yakub dimotivasi oleh kebencian dan keinginan untuk membalas dendam. Sekali lagi Alkitab hanya menceritakan apa yang terjadi dalam kisah ini. Alkitab tidak memerintahkan kita bagaimana seharusnya kita bertindak. Kita tidak memiliki otoritas Alkitab untuk bereaksi seperti mereka. Namun sekali lagi, sikap mereka menunjukkan perbedaan antara orang-orang Sikhem yang tampaknya tidak terlalu mempermasalahkan apa yang terjadi, dan keluarga Yakub serta bangsa Israel yang memiliki kode etik moral yang lebih tinggi. Ini beda nilai yang dipegang. Bagi mereka biasa saja memperkosa itu, kemudian habis diperkosa, udah kalau saya suka ya saya ambil sebagai istri. Tapi bagi keluarga Yakub ini kode etiknya beda. Itu hal-hal yang memalukan. Jadi ini hal yang berbeda sehingga terjadilah apa yang dikisahkan di dalam Alkitab. Baiklah, dan sekarang Pak Yones, bagaimana kita merangkum pada Kejadian pasal yang ke-34 ini? Saudara, orang-orang Sikhem salah karena telah memaksa Dina, memperkosa Dina. Meskipun mereka tunduk pada ritual sunat yang suci demi memperbaiki nasib mereka. Dan Tuhan akan adil untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka seandainya putra-putra Yakub menunggunya. Namun Simeon dan Lewi yang langsung membalas dendam dengan kekerasan menjadi aktor jahat yang sebenarnya ada di dalam drama ini. Mereka melakukan pembalasan dendam dengan dalih kemarahan yang benar. Melakukan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan bagi tujuan Kristus. Karena mereka mengeraskan hati banyak orang yang sebenarnya bisa dimenangkan kepada kebenaran. Kerendahan hati berarti memberi tempat bagi Allah untuk melakukan pembalasan yang akan dilakukannya pada waktunya dengan caranya yang sempurna dan lengkap. Terima kasih Pak Yones. Kita akan kembali dan akan menyimak pelajaran berikut yang melanjutkan kisah Alkitab tentang Yakub yang namanya menjadi Israel dan ke-12 putranya. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.